Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Kakak Kara. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan mereview dan mengunboxing lalu mereview satu buah paket pusaka yang datang dari seorang teman. Nah, ini kebetulan pusakanya besar, lumayan di dalamnya juga agak banyak sepertinya. Yuk, jangan lama-lama, kita unboxing saja dan kita review ada apa aja di dalam. Nah, ini dibungkusnya lumayan rapinya biar agak aman sepertinya. Nah, luarnya dibungkus dengan kertas ini duplek. Ini akan kardus. Susah ya, kita turunin dulu kameranya. Sip, cukup mungkin segini ya. Kita lihat ada apa aja. Ini dia. Bungkus lagi dengan plastik dan ini ada lilitan kawat bonsai kayaknya. Untuk sang Nah, ini dia teman-teman, kelihatan. Oh, ada yang unik, Pak. Ada yang unik untuk unboxing yang kali ini. Saya mendapatkan beberapa buah pemantik api ya. Korek api Zippo. Kita coba cek, kita buka. Nah, ini dia, teman-teman. Ini merek Windproof Double Flame Zippo 2001. Ini harus diisi lagi kayaknya. Lalu ini juga sama nih, Zippo in USA. Ini warnanya silver stainless kayaknya ini. Ini Zippo juga. Ini udah nggak ada batu apinya. Oh, yang ini copot, teman-teman. Oh, ini udah rusak tuh dalamnya, perlu direparasi ulang. Ini ada logo Amerikanya nih, US Army Zippo. Ini Zippo juga. Nah, yang ini bisa nih, masih ada batu apinya. Terakhir ini juga sama, American Classic, cuman udah parah banget.
Udah susah susah dihidupkan, harus direparasi. Total ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ya lumayan lah buat iseng-iseng aja, buat koleksi teman-teman. Tapi ini harus direparasi dulu biar bisa digunakan. Oke, kita masukin dulu Zippo-nya. Nah, untuk keasliannya saya kurang begitu tahu nih. Nanti kita pelajari dulu. Mudah-mudahan aja nih asli semua Zippo. Tapi kalaupun nggak asli ya nggak apa-apa. Oke, kita langsung review barangnya satu persatu. Oh, ini ada 1 buah keris. Gagangnya buatan baru. Biasanya ini karya seni dari pemilik sebelumnya. Awalnya mungkin kerisnya enggak ada warangkanya, udah rusak sepertinya. Ini ada namanya nih, Sultan Yasir. Dinamai Sultan Yasir. Ininya. Oke, kita lihat. Wih, kerisnya look 1 2 3 4 5 6 7 8 9 teman-teman. Ini keris sempono ya kalau nggak salah. Keris sempono. Kita lihat besinya, mudah-mudahan mulus. Alhamdulillah masih bagus teman-teman, mulus dan tidak ada bekas lasan, mulus dan masih panjang. Oke. Pamornya ini pamor merambut, tuh bisa kita lihat. Kita nggak fokus ya nih kameranya. Nah ini ada bekas, ada kayak rambut tuh. Pamornya pamor merambut. Kita lihat sebaliknya sama juga, pamornya juga pamor seperti ini, masih utuh. Penetesnya juga masih mulus. Karakter kerisnya sedang, tidak tebal dan tidak begitu tipis. Ini nggak ada gerenangnya, gonjoknya nggak ada gerenangnya. Sepertinya Mataraman teman-teman, angguhnya. Lalu kita buka yang lain. Nah, ada keris lagi. Kondisinya sangat mengkhawatirkan nih. Besinya sudah pendek sekali dan gonjonya sudah hilang. Kalau kerisnya sih panjang, keris lurus. Dapur apa ini ya? Oh, kayaknya ini jalak ngubung teman-teman. Keris jalak sepertinya. Ini ada apa? Kayak apa? Gandiknya itu lugas, tanpa ada sekar kacang. Kalau lihat dari pamornya tidak begitu kelihatan, tapi kayaknya kalau bisa memprediksi, kalau boleh memprediksi, saya ini sepertinya pamor rumlit semongko. Karakter besinya lumayan sih, sedang, tidak begitu tipis dan tidak begitu tebal. Ini yang pencetannya lajeng nih teman-teman, ke atas. Kayaknya jalak ngubung kalau nggak salah. Lalu kita lihat lagi, wah ini juga sama nih, keris gagangnya orisinil, cuman kondisinya sudah pecah. Ukirannya sangat halus sekali nih teman-teman. Ini buktikan kalau keris ini, gagangnya ini bukan dari merangi desa ya, biasanya merangi keraton kalau di terapi seperti ini. Cuman sayang kondisinya udah ada pecah, harus diperbaiki. Nah, ini juga mendaknya masih nempel, bahan kuningan dan mendak tebal. Ini orisinilnya jadul seperti ini. Kita lihat kerisnya. Ini warangkanya hanya dibalut dengan dengan kain warna merah dan ininya dari bambu. Sayang sekali teman-teman.
sayang sekali nih kerisnya. Wadidang ini sudah nggak ada. Ini kayaknya ini sengaja dipotong, gerinda mungkin ya. Jadi bentuknya seperti ini, jadi aneh, kayak bentuk seperti pedang. Nggak tahu nih pamornya apa, cuman seperti gurat-gurat sini nih. Kita zoom ya. Kelihatan seperti ini, tapi ini nggak tahu nih pamor apa. Ini untuk dicabut susah banget, masih sangat menempel. Ini sepintas kayak cengkrong ya, jadi kayak cengkrong gitu, tapi ini enggak nih. Wadidangnya dilurusin, mungkin karena biasanya ini karena ketidaktahuan bentuk keris yang umum, jadinya taunya pedang atau pisau gitu, jadinya dilihat ada wadidangnya keris kayaknya enggak. Nah kalau seperti ini jadinya agak kurang suka katanya mungkin ininya, lalu dipotong dilurusin jadinya seperti pisau gitu jadi. Oke. Lalu ini dia yang spesial teman-teman. Kita ini biar jelas ya. Ini termasuk spesial. Spesial kenapa? Karena ya jarang juga saya dapat satu buah bayonet. Nah, ini dia sebuah bayonet dari jenis senapan yang sangat terkenal, yaitu AK-47, Automat Kalashnikov 47 buatan Rusia. Nah, ini bayonetnya teman-teman. Bayonet itu sejenis pisau yang dimasukkan di ujung laras senapan. Jadi fungsinya ini untuk menusuk lawan. Nah, ini kebetulan disebut dengan bayonet AK-47 untuk senapan AK-47 buatan Rusia, yang senjata yang sangat terkenal karena kekuatannya di segala medan. Bentuknya unik teman-teman karena menggantung ya posisinya. Jadi biasanya kan nggak ada ininya nih, yang nggak ada lubang di sini. Kalau kita bandingkan dengan bayonet pada umumnya, hanya ada bulatan di atas di sini satu, dan di sini pakai pengunci. Nah untuk AK-47 ada 2 aja itu dimasukin sini. Kita lihat kelengkapannya dulu teman-teman. Kelengkapannya masih sangat mulus, masih sangat lengkap. Sarung masih ada, dan penguncinya tuh kita lihat. Pengunci di dalam ini masih ada, dan ini cuman ini perlu diperbaiki nih. Pengunci ini harusnya bisa ditekan ya buat buka kuncinya, karena ada sedikit karat mungkin, jadi harus pakai dulu ini cairan gitu biar bisa lepas, biar bisa gerak lagi ininya nih. Masih ada sarang laba-laba saking lamanya. Dan ini panelnya ini panel yang ini juga masih sangat mulus teman-teman. Ini bahannya dari kayu, betulan tuh bahannya dari kayu. Kita lihat marking ya, biasanya ada marking di gagang. Kita coba buka bilahnya. Bilahnya masih sangat mulus teman-teman. Mungkin ada sedikit di bagian ujung, tapi ini nggak begitu terlihat, dan masih sangat bagus bilahnya, cukup terawat. Dan ini agak hitam-hitam, ini oli ya teman-teman. Jadi biasa pakai dalamnya itu ada kayak oli itu cairan, jadi biar pas masukinnya itu nggak terlalu sulit. Ukurannya emang segini teman-teman, jadi nggak panjang seperti bayonet Perancis. Biasanya kan bayonet Perancis itu panjang banget seperti pedang, kalau ini enggak. Oke,
cukup mantap. Lalu selanjutnya, nah ini dia cukup menarik teman-teman, karena ini saya juga jarang mendapatkan pedang kelewang. Ini pedang kelewang kenil, yang dipakai tentara kenil. Ini Belanda ya, buatan Belanda. Jadi pedang ini, perasaan saya pernah review juga waktu mendapatkan pedang kelewang seperti ini pada video-video yang lama. Jadi kita review ulang aja ya. Ini kebetulan jenis kelewang kenil, mereknya merek Hembrugge, bisa kita lihat. Nah, cuman udah agak aus ya. Ini ada huruf H, E sama M, hem. Nah ini hem itu Hembrugge teman-teman. Dimana ciri khas pedang kelewangnya yang sangat khas dari pedang kelewang kenil, baik itu Milsko, Hembrugge ataupun Solingen, ada pada penghalang tangannya seperti pedang Zoro ya, atau pedang Anggar. Di penghalang tangannya besar seperti ini. Lalu bilahnya itu sampai ke pegangannya, sampai ke belakang tuh. Sampai ke belakang. Dan untuk biar enak dipegang, ditambah lagi dengan panel kayu. Nah, panel kayu seperti ini. Dan ini ringan, tajam, dan sangat tajam dan kuat teman-teman. Nah, ciri khasnya lagi yaitu ada pada alur darahnya. Pada alur darahnya tuh khas sekali alur darahnya teman-teman. Dan menurut saya untuk pedang kelewang yang ini ada keunikan lagi yang beda dari yang biasanya dilihat dari ujungnya teman-teman. Nah, ujungnya ini mirip dengan pedang saber. Pedang saber itu biasa dipakai oleh para jenderal Belanda, mana panjangnya juga lebih panjang dari ini. Ini kalau nggak salah sekitar 50-an lah, 55 lah senti, 55 sampai 60 cm. Kalau pedang sabar itu sampai ada yang 80 cm. Sama juga pedang Solingen, ada juga kelewang Solingen. Nah, kelewang Solingen itu lebih panjang juga. Jadi urutannya itu dari yang paling banyak itu pedang kelewang kenil merek Milsko, itu paling banyak teman-teman. Dan harganya juga kalau dibandingkan dengan Hembrugge dan Solingen itu jauh lebih murah kalau Milsko. Tapi kembali lagi sih tergantung kepada kondisi dan kelengkapan. Sedangkan untuk Hembrugge ini lebih langka dari Milsko teman-teman. Jadi pertengahan. Karena yang lebih langka lagi yaitu Solingen. Solingen lebih langka lagi, dan tahun pembuatannya justru juga lebih lama Solingen. Nah, seperti itu urutannya teman-teman. Ini juga kebetulan saya dapat tanpa sarung. Seandainya ada sarungnya mungkin bisa laku lebih mahal teman-teman. Tapi ini nggak ada karena sarung aslinya emang terbuat dari kulit. Jadi kalau misal tidak telaten nyimpennya bisa kena rayap ataupun ya rusak gitu, cepat rusak. Ini kekuatan dari bilahnya, ini bajanya baja pilihan karena emang didesain untuk berperang ya, karena untuk tentara perang gitu. Jadi bajanya juga baja pilihan, dan kalau dirawat dan diasah ini sangat tajam sekali teman-teman, sangat tajam sekali untuk bilah pedang ini. Untuk ketebalannya sendiri ini 0,5 cm-an, 0,5 cm, sehingga pas diayunkan itu tidak terlalu berat dan cukup ringan. Apalagi ya markingnya, ini ada huruf angka nih, ada angka 77 tapi mungkin, nah ini ada angka 7 tapi mungkin ini bukan marking sih, ini dibikin sama orang yang punyanya dulu kayaknya. Kalau marking aslinya ini aja nih yang di pangkal bilah ini ya. Kita zoom ya. Nah, ini Hembrugge. Nah, kalau kita bersihkan di sini kita bisa menemukan juga di baliknya
ada kayak sejenis logo. Nah di sininya, tapi ini udah nggak kelihatan karena emang udah berkarat karatnya. Dari dentingannya bisa kita dengar dentingannya itu padat ya, karakter bajanya itu padat. Oke, itu review untuk pedang kelewang. Lalu jatuh nih. Maaf teman-teman. Lalu ini ada yang satu buah pedang lagi teman-teman. Satu buah pedang lagi, cuman ini kondisinya sudah mengkhawatirkan nih teman-teman. Gagangnya juga udah dibalut kain putih aja, dan ini jenis pedang lokal, bukan pedang kelewang luar kayak tadi Hemrug ya. Ini pedang lokal, cuman mempunyai alur darah. Nih ada alur darahnya, sepertinya ada 2 nih. Yang atas agak kecil alur darahnya, yang ini agak besar. Ketebalan pangkal, nah pangkalnya ini ketebalan yang ini sekitar 1 cm dan punggungnya rata nih. Semakin ke sini semakin menipis, dan ini di sini sekitar 0,5 cm. Panjangnya hampir sama dengan pedang kelewang yang tadi, sekitar 55 cm-an. Dan ada yang unik nih di pedang ini teman-teman. Kalau kita perhatikan lebih jelas, di sini ada ketokannya nih. Ada ketokan huruf angka 1, lalu ini huruf 8 ya kalau nggak salah ini. Cuma tertutup karat ya, nggak begitu jelas kelihatan 8 atau 9 ya. Ini angka 1, 8 ini dalam balut kertas. Kita coba buka lagi, kita lihat. Ini ada angka tahun nih, bukan pembuatan, entah itu pembuatan atau penggunaan, nggak tahu nih. Cuman yang jelas ada angka tahunnya. Untuk pedang-pedang yang mempunyai angka tahun ini emang jarang ya teman-teman. Kalau yang sangat terkenal itu ya pedang VOC ya. Pedang VOC memiliki logo VOC dan angka tahun, biasanya tahun 17 sekian, dengan karakter besi yang sangat khas. Nah, tapi di samping pedang VOC juga ada pedang lokal yang seperti ini, yang yang memakai angka tahun. Nah, seperti yang saya pegang pada saat ini nih. Cuman sayang sekali sudah tertutup karat, tidak begitu jelas, tapi samar-samar kelihatan nih teman-teman. Kalau boleh saya memprediksi, ini 19 nah ini angka 1941. Ini zaman Jepang berarti teman-teman. Pedang ini digunakan zaman Jepang ya, 1941 ya. Oke, udah ditemukan berarti ya waktu zaman Jepang menjajah. Dan ini kondisinya juga sudah bilahan, hanya bilahnya saja, nggak ada sarungnya, dan juga gangnya juga dari kayu yang dibalut sama kain putih sampai sudah lecak begini tuh kain putih. Nah ini dia teman-teman, mungkin udah kosong, nggak ada lagi. Ini ada lagi satu lagi nih, apa nih? Oh bukan, ini mah cutter tadi. Itu dia teman-teman, satu buah lewang, satu buah pedang lokal bertahun 1941. Entah ini berpamor atau tidak ya teman-teman, tapi menurut saya pribadi sih ini nggak ada sih kayaknya pamornya, mungkin, tapi nggak tahu juga sih, soalnya karatnya lumayan tebal. Kalau dilihat dari ketebalannya sih ini bukan pedang souvenir gitu. Ini pedang khusus digunakan untuk berperang karena tebal seperti ini.
dan berangkat tahun 1941 kalau menurut saya, dan ini pas pada masa-masa penjajahan Jepang. Lalu ada bayonet AK-47 yang sangat mulus dan komplit. Ada keris yang unik karena dipotong sama pemiliknya. Ini walaupun begini pasti mempunyai cerita yang unik nih. Cerita yang unik di balik keris ini sudah melewati masa-masa yang ya gimana ya, masa-masa sulit gitu karena bisa sampai dipotong seperti ini pasti ada alasan tertentu pemilih. Lalu ini ada keris yang nggak ada gonjo, dan ini yang look 9 masih bagus. Lalu nggak lupa satu lagi untuk kita koleksi, ada Zippo. Oke, terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Review kali ini agak panjang ya, mohon maaf, dan mudah-mudahan teman-teman semua tidak boring ya, tidak bosan mendengarkan review saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sehat semuanya. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.